Dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi sebuah laut. Di laut itu Allah akan memperlihatkan sebuah mukjizat atau keajaiban yang maha penting dan penuh hikmah mulia. Nabi Sulaiman pun esoknya bersama seluruh kaumnya yang terdiri atas berbagai elemen makhluk hidup seperti manusia, jin dan binatang. Nabi Sulaiman pun bergegas menuju laut yang dimaksud dalam mimpinya. Ia ingin membuktikan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Cukup lama Nabi Sulaiman menunggu-nunggu, namun keajaiban yang dimaksudkan belum juga menampakkan diri. Hingga akhirnya Allah mewahyukan agar Sulaiman alaihissalam meminta bantuan dari kaumnya, yaitu dari bangsa jin. Allah memerintahkan kepada Sulaiman alaihissalam untuk memohon bantuan kepada jin melihat sesuatu yang di dasar lautan dan mengambilnya. Satu dari bangsa jin pun kemudian beraksi, tetapi sayang ia tidak menemukan apa-apa. Majulah satu di antara jin yang lainnya menyatakan kesanggupannya untuk melihat dan mengambil sesuatu dari dasar laut. Ia dari kalangan jin yang lebih pandai dan tinggi ilmunya. Ia pun menyelam ke dasar laut lebih dalam lagi dan keluar ke permukaan laut sambil menenteng sebuah istana kecil yang elok dan indah. Di dalam istana kecil itu tampak seorang pemuda tampan yang sedang tekun bersembahyang. Ketika ada waktu sedikit senggang, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya tentang identitas sang pemuda. "Saya adalah umat Nabi Ibrahim," jawab sang pemuda tadi. Sulaiman alaihissalam sangat terkejut karena setelah ia hitung-hitung, jika pemuda tersebut bagian dari umat Nabi Ibrahim, moyangnya terlebih dahulu, berarti sudah sangat lama pemuda itu tinggal di dasar lautan, bahkan lebih dari 2000 tahun. Karena merasa heran, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada pemuda itu, "Bagaimana kau bisa memperoleh anugerah yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa taala, dilanggengkan dalam kehidupan lautan? Apa yang telah kamu lakukan di masa lalu?" Pemuda tampan itu menjawab, "Saya tidak tahu pasti, tetapi perkiraan saya, barangkali ini buah dari baktiku kepada ayah dan ibuku dahulu. Ayahku adalah seorang yang buta, sedangkan ibuku adalah seorang yang lumpuh. Aku berbakti kepada mereka sepenuh hati. Sepanjang hidupku, kulayani mereka tanpa keluh kesah, agar mereka puas dan bahagia. Saat menjelang ajal, ayahku berdoa kepada Allah agar umurku dipanjangkan. Sedangkan ibuku saat menjelang ajal berdoa kepada Allah agar melanggengkan hidupku." Allah Subhanahu wa taala lalu mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk bertanya kepada sang pemuda, apakah ia berkenan untuk hidup lazim bersama Sulaiman dan kaumnya. Pemuda tampan itu menjawab, "Tidak. Ia ingin kembali saja ke dasar laut bersama istana kecilnya, langgeng atau abadi dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar permintaan itu, Nabi Sulaiman pun menyuruh sang jin agar mengembalikan si pemuda bersama istana kecilnya itu ke dasar lautan. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah kisah unik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita temukan dalam kitab Irsyadul Ibad. Kisah itu mengisyaratkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, karena amal tersebut merupakan tingkatan kedua setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti dan membahagiakan kedua orang tua adalah amal baik kedua setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berdampak real bagi kehidupan duniawi setiap anak manusia. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallah ridal walidain." Ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Pendengar yang saya muliakan,
Begitu pentingnya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Anis kurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini berarti bahwa orang yang bersyukur kepada Allah tapi mengkhianati kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan kepada kita sekalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV, alhamdulillah baru saja tadi kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Judulnya tadi, saudaraku, adalah buah dari hasil berbakti kepada kedua orang tua, yang pada akhirnya seorang anak ini kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dulur awake dhewe iki termasuk anak sing iso biru waliden, anak sing iso ngepii ngabekti nanggone wong tua saklorone. Amin ya robbal alamin. Lah sampean aku apa wis iso ngepii karo wong tua saklorone dulur? Yo iki ayo dijawab dewe-dewe. Nanging setelah mendengar video ceramah agama dari Ustadz Dasat Latif iki, ayo bareng-bareng piye carane awake dhewe ngepiki wong tua supaya Gusti Allah juga memberikan kebahagiaan kepada kita, dan ternyata ridane Gusti Allah iso tumeka nanggone anak nalikane wong tua iki ridho. Wis ngene dulur, saiki awake dhewe ayo bertanda tanya namanya awake dhewe. Selama iki awake dhewe tergolong anak yang berani atau anak yang patuh kepada kedua orang tua. Zaman akhir iki dulur, akeh anak wani karo wong tua. Wis ayo diangen-angen bareng-bareng. Dulur, nek sing diceritakno utawa ceramahe Ustadz Dasat Latif tadi, ini seorang anak yang awalnya memang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian memetik buahnya, yang pada akhirnya dikai ganjaran, dikai kamulian karo Allah Subhanahu wa taala. Dulur, aku tahu krungu welinge para sesepuh, para kiai. Ini buah ini adalah hasil dari tumbuhnya sebuah pohon. Nah, jadi tak baleni maneh, buah wowoan iki hasil dari tumbuhnya sebuah pohon. Contoh ae dulur, pohon atau wit pelem, mangga dulur, mangga. Dulur nek awake dhewe kating rambut wit-witan, supaya wit-witan iki pada akhirnya tumbuh dengan suburnya, yang pada akhirnya juga membuahkan buah-buahan yang baik, maka yang diawali adalah kita memberikan sesuatu yang baik untuk pohon itu. Salah satunya adalah memupuk dari pohon itu. Memupuk dari apa? Pohon itu. Nah, nek awake dhewe mupuk pohon dulur, utawa ngerabuk pohon dan menyirami daripada sebuah pohon, maka yang kita sirami atau yang kita pupuk adalah bawahnya, oyotnya. Jadi oyot ini ibarat adalah orang tua yang menumbuhkan kita, saudaraku. Nah, para sesepuh menyampaikan, nek kepingin hasil wowoane api, siramono wit-witan iku nanging sing disirami oyote, punjernya. Lah punjere awake dhewe sapa? Wong tuwa. Maka kita lebih dulu ngepiki wong tuwa dulur, sadurunge awake dhewe insyaallah dadi
wong apik utawa wong sing dimulyakno karo Allah taala. Jadi oyot iki ibarat wong tuwa. Gak mungkin awake dhewe dulur piye wit-witan iki sing supaya dadi apik terus disirami godhonge, disirami apa ya batangnya utawa apa jenenge atau ranting-rantingnya sing disirami dan sing dipupuk dulur iku mesti oyote, akarnya. Itu filosofinya apa? Ayo bareng-bareng ngabekti nang wong tua. Nek wong tuane awake dhewe ijik, jangan disia-siakan dulur. Kalau orang tua saya sudah meninggal keduanya dan yang pada akhirnya hanya penyesalan. Lapo biyen orang ngabekti sing tenanan nang gone wong tua sak kelurune. Nah, sampeyan dulur-dulurku sing wong tuane isik, ayo ngabekti sing tenanan nang gone wong tua. Yakin insya Allah nek ngabekti tenanan nang gone wong tua, ridhane Gusti Allah juga akan datang nanti. Karena ridha Allah fi ridhol waliden. Ridha Allah gumantung ridhane wong tua sak lurune. Wis dulur ngono wae. Muga-muga oh ya nek wong tuane awake dhewe wis gak ono ya ayo sregep ndongake nang ngene wong tuane awake dhewe sing wis disi awake dhewe wis dipanggil karo Allah Subhanahu wa taala. Tur awake dhewe kudu belajar utawa nglakoni sing apik ning alam donya supaya wong tuane awake dhewe ning alam barzah iki oleh kamulyan utawa seneng dulur. Wis dulur ngono wae, matur suwun sangat, terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita senantiasa berusaha menjadi baik dan Allah mentakdirkan kita menjadi manusia yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wis ngono wae, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.